Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pak Guru Tik. Di video kali ini saya akan berbagi kepada adik-adik peserta SNPMB 2025, baik itu dalam mengikuti SNBP maupun SNBT, dalam pembuatan portofolio bidang keolahragaan. Nah, untuk pembuatan portofolio tahun 2025 ini itu tidak jauh berbeda dengan pembuatan portofolio pada tahun-tahun sebelumnya. Tetap ada 8 poin, di mana poin A sampai G ini itu merupakan dokumen yang dimasukkan di bagian slide PowerPoint-nya. Lalu kemudian terpisah, yaitu pembuatan rekaman video salah satu cabang olahraga yang kalian kuasai dalam bentuk MP4. Nah, di sini untuk poin A sampai G ini yang akan dimasukkan di template PowerPoint itu adalah biodata dan foto peserta, lalu kemudian pernyataan keaslian dokumen, kemudian data hasil tes kesehatan peserta, kemudian data hasil tes keterampilan motorik, lalu kemudian data isian raihan prestasi dan bukti raihan prestasi, serta deskripsi refleksi diri. Nah, kesemuanya ini sudah ada templatenya, disediakan oleh panitia di website BP3 Kemdikbud. Nanti bisa kalian download di sana. Nah, berikut ini merupakan contoh templatenya. Ini merupakan template pernyataan peserta. Kalian isi nama kalian, kemudian NISN dan asal sekolah, lalu ditandatangani oleh peserta. Bedanya pada tahun-tahun sebelumnya itu diberi materai. Untuk tahun 2025 ini sepertinya tidak perlu menambahkan materai. Lalu kemudian kalian scan dan kalian masukkan di bagian portofolio ini, bagian slide PowerPoint-nya seperti ini. Jangan lupa di halaman pertama itu kalian cantumkan foto seluruh badan menggunakan pakaian olahraga lengkap. Kalian masukkan nama peserta dan NISN-nya. Contoh ini pada tahun 2023 kemarin salah satu siswa saya ya, seperti ini. Fotonya, kemudian nama dan NISN-nya. Oke, selanjutnya adalah pernyataan keaslian dokumen. Itu kalian masukkan di bagian kedua, di bagian sini, pernyataan keaslian dokumen, atau sini sudah ada poinnya. Di bagian PowerPoint ini sudah ada keterangannya apa yang akan diisi tiap slide-nya, surat pernyataan peserta. Lalu kemudian di slide ketiga, yaitu data hasil tes kesehatan peserta. Pada saat saya download dokumen ini masih ada kekurangan, nanti bisa kalian tambahi aja new slide. Kalian kasih keterangan yang kedua, yaitu data hasil kesehatan peserta. Dari mana dapat templatenya itu kita bisa ambil dari sini ya, template hasil keterampilan motorik. Nah, apabila laki-laki itu diisi di putra, kemudian apabila perempuan itu diisi di putri. Lalu kemudian ditandatangani oleh guru olahraga yang sudah sertifikasi, lengkap nama dan nomor sertifikasi gurunya, kemudian diketahui oleh kepala sekolah. Nah, bedanya dengan tahun lalu, 2 tahun lalu maksud saya, itu tetap diberikan materai, dan untuk tahun ini sepertinya tidak perlu menggunakan materai. Lalu kemudian nanti kalian scan, lalu kalian masukkan di sini ya, di bagian slide keempat jadinya nanti ini, hasil tes keterampilan motorik. Nah, kira-kira seperti ini ya, data keterampilan motorik. Nah, tahun lalu itu ditandatangani guru PJOK dan kepala sekolah ya, pakai materai, dan untuk tahun lalu dan tahun ini itu tidak menggunakan materai. Selanjutnya adalah data hasil tes keterampilan motorik ya, yang kalian masukkan di sini tadi. Kemudian selanjutnya adalah data raihan prestasi olahraga peserta. Ini templatenya data raihan prestasi ya. Nama kalian isi, kemudian NISN kalian isi, lalu kemudian nama sekolah kalian. Setelah itu kalian tuliskan satu prestasi tertinggi dalam bidang olahraga yang pernah kalian ikuti. Lalu selanjutnya kalian tanda tangani dan ditandatangani oleh kepala sekolah. Dan di sini tidak diperlukan untuk membuat materai, beda dengan 2 tahun sebelumnya. Pada 2 tahun sebelumnya itu tetap membuat materai ya, dibubuhi materai. Nah, tahun ini itu tidak pakai materai. Lalu selanjutnya adalah poin yang keenam, yaitu bukti raihan prestasi dalam bidang olahraga. Jadi kalian scan sertifikat kalian, lalu kemudian kalian upload di sini ya. Kalian upload di sini, kalian susun, bisa lebih dari satu ya. Seperti ini misalnya hanya satu, jadi dibuat di sini. Oke.
Lalu kemudian poin yang keenam adalah deskripsi refleksi diri dalam bidang olahraga. Nah, untuk refleksi ini itu ada template-nya di sini. Ini deskripsi refleksi diri dalam bidang olahraga, yaitu minat, usaha yang dilakukan, prestasi yang diraih, dan minimal 200 kata dari tiap-tiap unsur ya. Dan minimal 200 kata dari tiap-tiap unsur. Seperti sudah dijelaskan di bagian bawah ini. Sudah dijelaskan minimal 200 kata dari tiap-tiap unsur ya. Oke, lalu selanjutnya adalah dokumen rekaman video. Dokumen rekaman video ini merupakan dokumen dari rekaman video salah satu cabang olahraga yang kalian miliki. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara mendapatkan hasil keterampilan motorik, yaitu pertama adalah lempar tangkap bola selama 30 detik. Kalian harus mengikuti ketentuan berikut, yaitu tinggi papannya adalah 2,5 meter, lalu kemudian 2 meter itu jarak dari kalian ke dinding pantulnya ya. Lalu kemudian yang kedua adalah kelincahan, kalian atur seperti yang ada di video ini ya. Ada titiknya, yaitu jaraknya 10 meter dari start, lalu kemudian jarak antara kun ini atau penanda ini ada 2 meter, dan jarak antar kunnya nanti ini ada 3,3 meter yang terdiri dari 4 kun di sini. Lalu kemudian di sini juga nanti 2 meter, sehingga jarak dari start ke finish itu adalah 5 meter. Jadi kalian mengikuti ini polanya ini, lalu kemudian lari zigzag dan finish di ujung sebelah sini. Ya, kurang lebih seperti video ini ya. Nah, ini video lempar tangkap bola. Kemudian ini video dari agility run. Kemudian ini video yang ketiga, yaitu untuk vertical jump ya. Untuk pembuatan vertical jump atau lompat tegak itu diatur ya, seperti ini. Ada papan berskala cm, warna gelap, ukuran 30x150. Bisa kalian buat seperti ini. Nah, pertama dites dulu berapa raihan tegaknya, lalu kemudian jongkok dan loncat untuk mendapatkan raihan loncatannya. Lalu kemudian nanti raihan loncatannya itu akan dikurangi dari raihan tegaknya, jadi sehingga dapat nilai dari lompat tegaknya. Kemudian untuk mengukur kemampuan daya tahan lari, itu akan lari 1600 dan diukur menggunakan stopwatch. Nah, pada tahun-tahun sebelumnya itu divideokan lalu kemudian digabung ke ini rekaman video salah satu cabur ya. Tapi pada tahun ini itu sepertinya tidak digabung lagi pembuatan video dengan menggunakan atau dengan memilih salah satu cabur saja. Jadi tidak perlu lagi di video untuk yang seperti ini ya. Ini terakhir pada tahun 2023. Untuk 2024 pun tidak menggunakan rekaman video ini lagi. Jadi yang ditampilkan adalah penampilan salah satu cabur aja. Dalam hal ini misalnya volley, itu bisa service, lalu kemudian mungkin bisa passing, dan bisa smashing, bisa blocking ya, tergantung teknik-teknik dasar dari permainan ataupun cabur yang ada. Oke, barangkali demikian aja tutorial bagaimana cara menyusun portofolio bidang keolahragaan untuk tahun 2025. Mudah-mudahan kalian bisa diterima di perguruan tinggi yang kalian inginkan. Terima kasih, jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.